Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua pagi ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan materi kelas 9 IPA semester pertama, bab pertama mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, bagian-bagian subbab yang akan kita pelajari pada bab pertama ini adalah meliputi pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, serta kesehatan organ reproduksi manusia. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi pembelahan sel terlebih dahulu. Tolong disimak baik-baik anak-anak. Di samping kalian ada referensi buku paket IPA dan LKS, silakan dibuka, silakan kalian untuk membandingkan dan mencocokkan materi pembelahan sel pagi ini. Nah, kenapa kita akan mempelajari sel terlebih dahulu sebelum mempelajari tentang reproduksi manusia? Karena reproduksi manusia itu akan berpengaruh sekali terhadap sel, ya, baik sel laki-laki maupun sel perempuan atau wanita, ya. Untuk pembelahan sel itu sendiri terbagi menjadi dua jenis pembelahan, yaitu jenis-jenis pembelahan yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Jadi pembelahan secara mitosis itu terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Untuk jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid merupakan sel-sel yang berpasangan. Jadi tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis itu melewati berbagai tahapan, yaitu tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, untuk tahapan secara profase dalam pembelahan mitosis, ciri-cirinya yaitu pertama, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Ciri yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Ciri yang ketiga, membran nukleus atau inti, ya, inti sel dan nukleus menghilang. Yang keempat, pada sel hewan atau sentrio mengalami pembelahan. Jadi sentrio tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, seperti ini, menuju ke kutub yang berlawanan. Ciri yang kelima, benang spinal mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyertai bentuk pancaran. Untuk tahap metafase dalam pembelahan mitosis, cirinya yaitu pertama, terbentuklah benang-benang spinal kromosom yang terlihat semakin jelas. Nah, ini terbentuk benang-benang, ya. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator, nah, di senternya ini, ya, ekuator. Kemudian yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Jadi yang keempat, pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spinal. Nah, kemudian tahap anafase dalam pembelahan mitosis, cirinya yaitu benang-benang spinal memendek dan menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis, yaitu sitokinesis mulai membelah, ya, mulai memisah yang ke arah yang berlawanan. Yaitu selanjutnya, tahapan telofase pada pembelahan mitosis, cirinya kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Nah, ini salah satu di kiri, satunya di kanan. Kromatid menipis, memanjang menjadi kromatin. Kemudian kumpulan kromatid ini membentuk menjadi anak inti. Terbentuklah membran nukleus di luar anak inti. Jadi sitokinesis selesai, terbentuk dua sel anakan. Nah, sampai di sini adalah tahapan pembelahan secara mitosis. Untuk pembelahan secara meiosis, silakan disimak anak-anak. Kalian bisa membandingkan kalau tadi kita bahas tentang pembelahan mitosis, sekarang pembelahan meiosis. Jadi penjelasannya untuk pembelahan secara meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah. Ya, kalau tadi kan
2N ya, sekarang setengah jumlah kromosom sel induk. Jadi pembelahan meiosis itu bertujuan untuk berkembang biak secara seksual dalam proses pembentukan gamet. Dalam hal ini adalah gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Jadi pembelahan secara meiosis itu tahapannya ada 2, meiosis pertama dan meiosis kedua. Dua-duanya dilalui tahapan fase pertama, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama. Pembelahan demikian juga dengan pembelahan secara meiosis kedua, tahapannya pun sama, profase kedua. Nah, ini ya, sama dilaluinya. Kemudian metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Nah, inilah anak-anak untuk materi pembelahan sel secara mitosis dan meiosis yang kalian harus pahami dulu sebelum kita melanjutkan ke materi sistem reproduksi manusia. Cerita mengenai sel ya, sel-sel makhluk hidup baik manusia maupun hewan terbentuk menjadi 2N atau diploid dan 1N haploid. Mungkin ada yang belum jelas, silakan kalian mereview kembali materi ibu atau membaca referensi buku yang ada di samping kalian, buku paket, baik itu diktat dari sekolah maupun LKS. Ya. Baik, itu materi yang ibu sampaikan pagi ini, silakan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.